Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Khairunisa dengan NIM 2021 030320 akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis, yaitu mengenai jas hujan jubah atau disingkat dengan JHJ. Di sini nanti saya akan membahas 5 topik, yaitu topik yang pertama mengenai perencanaan pemasaran, untuk topik yang kedua itu mengenai perencanaan sumber daya manusianya, yang ketiga itu saya akan membahas topik perencanaan produksi, lalu yang keempat saya akan membahas perencanaan keuangan, lalu yang kelima atau yang terakhir itu saya akan membahas mengenai prototipe dari produk jas hujan jubah. Lalu ini untuk yang pertama itu ada mengenai kami atau tentang kami. JHJ merupakan singkatan dari jas hujan jubah. JHJ dapat menjadi solusi bagi pengendara motor perempuan yang sedang menggunakan bawahan rok. JHJ ini memiliki bentuk seperti jubah yang mudah digunakan, mudah dibawa kemana-mana, serta memiliki banyak variasi ukuran dan warna, sehingga dapat bebas memilih variasi apa yang sesuai dengan diinginkan oleh customer. Lalu saya akan memasuki topik yang pertama, yaitu mengenai perencanaan pemasaran. Dalam perencanaan pemasaran ini terdapat 4 subtopik, yaitu saya akan membahas yang pertama mengenai nama usaha dan nama pemiliknya, lalu yang kedua subtopiknya mengenai STP atau singkatan dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Lalu yang ketiga itu saya akan membahas subtopiknya mengenai marketing mix atau bauran pemasaran. Lalu yang keempat itu saya akan membahas mengenai pemasaran digital dari produk jas hujan jubah. Yang pertama subtopiknya yaitu terdapat nama usaha dan juga nama pemiliknya. Untuk nama usaha atau nama dari produk dari saya itu yaitu JHJ atau jas hujan jubah. Nama pemiliknya saya sendiri, Utami Khairunisa. Lalu subtopik yang kedua terdapat STP atau dari segmentasi, targeting, dan juga positioning. Yang pertama itu terdapat segmentasi. Nah, di segmentasi ini terdapat yang pertama itu segmentasi geografi. Untuk segmentasi geografi ini adalah customer yang ada di sekitar Universitas Esa Unggul dan mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Universitas Esa Unggul atau di Jakarta Barat dan juga sekitarnya. Lalu untuk segmentasi yang kedua itu terdapat segmentasi demografi. Segmentasi demografi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada dari usia. Customernya berada pada usia sekitar 16 sampai dengan 35 tahun ke atas. Lalu untuk yang kedua itu jenis kelaminnya. Untuk segmentasi pasar jas hujan jubah terkhusus kepada wanita yang menggunakan bawahan rok, akan tetapi pria pun dapat juga menggunakan dari produk JHJ ini. Lalu yang ketiga itu uang saku. Segmen jas hujan jubah ini untuk uang sakunya sekitar 50.000 sampai dengan 100.000. Lalu untuk pekerjaannya yaitu pelajar, mahasiswa-mahasiswi, karyawan, tukang ojek online, atau pekerjaan lainnya. Lalu untuk segmentasi selanjutnya itu segmentasi manfaat yang akan diperoleh oleh customer. Customer yang membeli produk JHJ akan memperoleh manfaat seperti mudah digunakan, mudah dibawa kemana-mana, serta memiliki banyak variasi ukuran dan warna sehingga customer dapat dengan bebas memilih untuk membeli produk. Selanjutnya terdapat segmen behavioral, yaitu frekuensi dalam membeli jas hujannya itu sekitar 2 tahun sekali. Lalu selanjutnya ada asal informasi mengenai produk. Untuk segmentasi ini, customer jas hujan jubah yaitu customer yang biasa mendapat informasi dari teman, media cetak, media sosial, ataupun internet, dan juga atau media lainnya. Selanjutnya terdapat targeting. Target pasar dari jas hujan jubah adalah terkhususkan kepada wanita berusia 16 sampai dengan 35 tahun ke atas yang berstatus pelajar, mahasiswa, maupun karyawan yang menggunakan bawahan rok.
dengan uang saku sekitar 50.000 sampai dengan 100.000. Untuk positioningnya itu perusahaan menginginkan citra yang ditanamkan pada produk jas hujan jubah di masyarakat itu jas hujan yang mempunyai bahan yang awet, yang inovatif, serta mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya untuk subtopik selanjutnya ada marketing mix atau dari bauran pemasaran atau biasa kita kenal dari 4P. Nah, yang pertama itu 4P-nya ada produk. JHJ merupakan singkatan dari jas hujan jubah. JHJ dapat menjadi solusi bagi pengendara motor perempuan yang sedang menggunakan bawahan rok. JHJ memiliki bentuk seperti jubah yang mudah digunakan, mudah dibawa kemana-mana, serta memiliki banyak variasi ukuran dan juga warna sehingga dapat dengan bebas memilih variasi apa yang sesuai dengan diinginkan oleh customer. Untuk marketing mix yang kedua itu terdapat price atau harga. Harga untuk setiap produk JHJ dari rentang harga 80.000 sampai dengan 100.000 tergantung dari variasi ukuran apa yang dipilih oleh customer. Berikut daftar setiap variasi ukuran beserta harganya. Untuk ukuran S dari jas hujan jubah ini seharga 80.000, untuk ukuran M-nya 85.000, untuk ukuran L-nya 90.000, untuk ukuran XL-nya 95.000, dan untuk ukuran XXL-nya ini sekitar Rp100.000. Selanjutnya marketing mix yang ketiga terdapat place atau tempat. Cara penjualan produk JHJ ini melalui e-commerce atau dapat juga dilakukan penjualan secara langsung atau offline di sekitar kampus Universitas Esa Unggul agar bisa didapatkan secara langsung ke customer. Lalu untuk 4P yang keempat ada promotion atau promosi. JHJ melakukan promosi secara online melalui website dan sosial media serta memasang iklan di Shopee, FB, IG, WA, dan IG Story ataupun melakukan promosi secara langsung atau offline di sekitar Universitas Esa Unggul. Selanjutnya terdapat subtopik yaitu pemasaran digital. Untuk pemasaran digital, produk JHJ dilakukan melalui website seperti e-commerce, media sosial, iklan berbayar, influencer marketing, dan juga dari cara testimoni dari customer yang telah membeli produk dari JHJ. Untuk topik selanjutnya terdapat perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM ini terdapat 3 subtopik. Yang pertama itu ada subtopik nama jabatan atau posisi dari karyawan. Lalu yang kedua subtopiknya itu terdapat perkiraan jumlah karyawan dari rentang 1 sampai dengan 5 tahun ke depan. Lalu untuk subtopik selanjutnya itu terdapat struktur dari organisasi yang ada di perusahaan. Nah, masuk ke subtopik yang pertama terdapat nama jabatan atau posisi. Posisinya itu ada presiden komisaris, ada direktur, ada bagian personalia, terdapat bagian pembelian, bagian gudang, bagian desain dan grafis, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian administrasi, lalu lintas, produksi, pengepakan, dan juga bengkel. Lalu subtopik yang kedua itu terdapat perkiraan jumlah karyawan dari rentang 1 sampai dengan 5 tahun ke depan di dalam perusahaan. 1 tahun pertama perusahaan JHJ perkiraan membutuhkan karyawannya itu sebanyak 13 orang dengan masing-masing bagian dipegang oleh 1 orang. Namun karyawan itu akan bertambah seiring berjalannya proses produksi dan tergantung pada seberapa banyak produksi barang yang akan diproduksi. Lalu kemungkinan diperkirakan setiap 3 bulan sekali akan bertambah karyawan sebanyak 11 orang dengan pembagian karyawan merata pada tiap-tiap bagian yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya terdapat subtopik struktur dari organisasi. Yang pertama itu terdapat presiden komisaris, lalu ada direktur, nanti di bawahnya ini terdapat bagian-bagian seperti bagian personalia, bagian pembelian, bagian gudang, bagian desain grafis, bagian produksi, bagian pemasaran, dan juga bagian administrasi. Untuk bagian produksi ini masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian dari lalu lintas barang, bagian produksi lagi, bagian pengepakan, dan juga bagian bengkel.
Lalu masuk topik yang berikutnya yaitu terdapat perencanaan produksi. Dalam perencanaan produksi ini saya akan membahas beberapa subtopik seperti rencana tempat usaha, jam operasional, serta layout dari tempat usahanya. Subtopik yang pertama terdapat rencana tempat usaha. Produk JHJ ini dilakukan penjualan secara langsung di sekitar kampus Universitas Esa Unggul agar didapatkan secara langsung oleh customer. Untuk jam operasional perusahaan kerjanya itu dari si pagi, yaitu dari pukul 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk shift sorenya itu dari jam 3 sore sampai dengan jam 11 malam, dan untuk shift malamnya itu dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi. Ini dia layout dari tempat usahanya, terdapat bagian-bagian seperti bagian pemasaran, bagian produksi, bagian pengepakan, bagian bengkel, bagian gudang, bagian desain grafis, lalu lintas, lalu nanti ada bagian administrasi. Di sini terdapat pembelian, lalu di sini ada bagian personalia, dan juga ini pelanggan yang akan order dari produk JHJ. Lalu selanjutnya terdapat bahan baku barang. Bahan baku jas hujan adalah lembaran plastik PVC dengan lebar dan panjang tertentu sesuai dengan ukuran dari produk jas hujan. Bahan ini digulung pada sebuah silinder kardus dan dibungkus dengan plastik untuk melindungi bahan pada saat dikirim. Bahan baku lembaran ini disebut sebagai roll bahan baku, dan istilah roll menjadi satuan jumlah bahan baku. Selanjutnya terdapat proses produksi hingga ke konsumen. Untuk proses yang pertama yaitu bagian pemasaran memberikan informasi mengenai jumlah pesanan dan jumlah produk yang terjual kepada bagian produksi. Nah, informasi tersebut digunakan oleh bagian produksi sebagai pertimbangan dalam menentukan rencana produksi. Bagian produksi juga memberitahukan rencana produksi kepada bagian pemasaran agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerima orderan. Lalu, proses berikutnya itu bagian pemasaran memberikan informasi mengenai jumlah pesanan kepada bagian desain dan grafis. Informasi tersebut digunakan oleh bagian desain grafis untuk membuat perencanaan pembuatan label dari produk JHJ. Lalu untuk proses berikutnya itu bagian gudang memberikan informasi mengenai jumlah sisa produk yang telah dipak kepada bagian produksi. Informasi tersebut digunakan oleh bagian produksi untuk membuat perencanaan produksi. Bagian produksi memberikan informasi mengenai rencana produksi tersebut kepada bagian gudang sekaligus meminta bahan baku produksi yang dibutuhkan. Setelah itu bagian gudang memberikan bahan baku yang sesuai dengan permintaan bagian produksi. Lalu untuk proses berikutnya itu bagian lalu lintas barang mencatat jumlah produk setengah jadi yang telah diproduksi dan memberikan catatan tersebut kepada bagian produksi. Bagian lalu lintas barang juga mengatur pendistribusian produk setengah jadi untuk dalam proses produksi. Untuk proses berikutnya itu, produk yang telah selesai diproduksi akan dikirim ke bagian pengepakan untuk dilakukan pengepakan barang. Setelah itu, bagian pengepakan menginformasikan jumlah produk yang telah dipak kepada bagian produksi. Selanjutnya, bagian produksi memberikan informasi mengenai rencana produksi kepada bagian desain dan grafis. Informasi tersebut digunakan oleh bagian desain dan grafis untuk membuat perencanaan pembuatan label produk. Selanjutnya, bagian gudang memberikan bahan untuk melakukan pengepakan sesuai permintaan bagian pengepakan. Bagian pengepakan mengirimkan produk yang telah dipak ke bagian gudang. Untuk proses berikutnya, bagian produksi akan melaporkan peralatan produksi yang rusak kepada bagian bengkel untuk diperbaiki. Di samping itu, bagian bengkel juga melakukan perawatan terhadap peralatan produksi secara berkala. Lalu berikutnya, bagian bengkel akan menginformasikan kepada bagian gudang jika terdapat peralatan produksi rusak yang perlu diganti. Bagian gudang akan memberikan peralatan tersebut kepada bagian bengkel. Bagian desain grafis mengajukan permintaan bahan baku label dan menerima bahan baku label tersebut dari bagian gudang. Kemudian bagian desain grafis ini akan melakukan proses produksi label.
Berikutnya yaitu bagian desain grafis mengirim label yang telah diproduksi ke bagian lalu lintas barang. Berdasarkan permintaan kebutuhan material dari semua departemen, bagian gudang membuat perencanaan pengadaan material dan mengajukannya kepada bagian pembelian. Bagian pembelian memberikan informasi mengenai material yang telah dibeli kepada bagian gudang. Setelah menerima material dari supplier, bagian gudang memberikan informasi penerimaan material termasuk jika ada pengembalian material cacat atau rusak kepada bagian pembelian. Lalu topik berikutnya terdapat perencanaan keuangan. Di dalam perencanaan keuangan ini terdapat subtopik startup cost, fixed cost, dan juga variable cost. Lalu ini diasumsikan belanja jas hujan juga secara online berkisar 35.000 per pieces. Lalu penjualan diasumsikan per harinya itu sebanyak 10 jas hujan yang akan terjual. 10 jas hujan ini dikali dengan harga jas hujan jubah per pieces. Nah, jadinya 10 dikali 35.000 akan menghasilkan 350.000. Model per harinya 350.000. Untuk model per bulannya itu 350.000 dikali dengan 30, yaitu 10.500.000. Harga jualnya itu untuk per size-nya yaitu S 80.000, M 85.000, L 90.000, XL 95.000, XXL 100.000. Terjual per hari untuk ukuran S-nya diasumsikan terjual 2 itu dikali dengan 80.000 atau harga jualnya akan menghasilkan 160.000. Untuk ukuran M akan menghasilkan 170.000, untuk ukuran L akan menghasilkan 180.000, untuk ukuran XL akan menghasilkan 190.000, untuk ukuran XXL akan menghasilkan 200.000. Total penjualan per hari itu sebesar 900.000. Untuk total penjualan per bulannya itu 900.000, itu penjualan per hari dikali dengan 30.000 atau sebanyak 30 hari akan menghasilkan sebesar 27 juta rupiah. Pengeluaran per bulannya itu untuk belanja jas hujannya sebesar 10.500.000. Untuk kebutuhan internetnya itu 300.000, untuk kebutuhan pulsanya 200.000, untuk kebutuhan transportasi atau bensinnya itu 300.000, untuk total pengeluaran penjual per bulannya itu 11.300.000. Lalu keuntungannya itu total penjualan per bulan 27 juta dikurang dengan total pengeluaran per bulan 11.300.000 akan menghasilkan keuntungan 15.700.000 rupiah. Selanjutnya terdapat prototipe dari produk jas hujan jubah. Di sini terdapat prototipe dari produk jas hujan jubah, yaitu seperti ini. Baik, itu dia presentasi rencana bisnis produk jas hujan jubah dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.